Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita pada hari ini akan beribadah masih di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan yang terus melihara memimpin kita. Kita akan persiapkan diri hati kita untuk beribadah. Mari kita masing-masing berdoa di dalam hati. Meriksa diri kita dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan membuka kebaktian kita pada pagi ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita mengagungkan, memuji nama Tuhan kita. Kita akan menyanyikan pujian dari KPK nomor 11, ayat yang pertama hingga yang ketiga, terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji
kita berdoa. Kami memuji Engkau, kami memuliakan nama Engkau, kami mengagungkan Engkau ya Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap memelihara seluruh jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah sekali lagi pada hari ini, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Tuhan kiranya mengampuni dosa kami, melayakkan kami supaya kami benar-benar menikmati hadirat-Mu dan merasakan sukacita serta damai sejahtera yang sejati daripada Engkau. Sehingga setelah ibadah ini selesai, kami boleh membagikan sukacita itu Tuhan, damai sejahtera boleh bersama-sama dengan kami setiap saat. Ini doa kami Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk, kita masih melanjutkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari kita pujikan pujian dari KPK nomor 79 ayat yang pertama dan ketiga. Puji Tuhan yang mulia. Kita mengangkat hati kita untuk memuji Tuhan bersama malaikat di sorga. Rasakan kasih
Jemaat, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Karenanya saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 42, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan dan jemaat boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita pujikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali berturut-turut. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita pujikan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, Allah yang peduli akan keadaan kami,
kehidupan kami hari demi hari. Kami ada dalam pemeliharaan tangan kasih setia Tuhan yang menopang dan memberkati kami. Kepadamu kami bersyukur karena Engkau berkenan mengizinkan kami beribadah pada hari Minggu ini dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami mengaku bahwa kami terbatas, tidak sanggup untuk mengerti seluruh rencana Allah dalam hidup kami. Tapi kami mau terus belajar dari firman-Mu dan menyelami seperti apa jalan-jalan Tuhan, dan kami mau mengikutinya. Kuatkan kami, hiburkan kami, dan beri pengertian oleh Roh-Mu agar kami mau bertekad sungguh, taat setia, percaya bersandar padamu dan melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Tolong kami saat ini sekali lagi untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa demi Yesus Kristus, firman hidup. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Dasar renungan firman Tuhan untuk kita tadi sudah dibacakan, Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Saya tidak akan mengulang, tapi ayat 2 demikian. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, pada bulan lalu terjadi sebuah peristiwa yang mengenaskan, kecelakaan yang membawa kematian. Kita tahu pada hari Selasa tanggal 12 Mei pesawat Cessna milik MAF jatuh di Danau Sentani. Seorang pilot perempuan asal Amerika Serikat, Jocelyn, mati dalam kecelakaan itu. Banyak orang Papua berduka dan menangis. Mengapa ia pergi begitu cepat? Mengapa cara ia pergi begitu tragis? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, sampai hari ini hati saya masih bertanya-tanya mengapa hal seburuk seperti itu terjadi atas orang baik seperti Jocelyn. Bukankah ia hamba Tuhan? Bukankah ia orang baik? Bukankah ia setia melayani? Bukankah ia seorang misionaris yang meninggalkan segala fasilitas dan kenyamanan di Amerika Serikat untuk datang ke Papua dan melayani hamba-hamba Tuhan pedalaman? Kasihan ya, kok Allah tega. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, cara berpikir dan bekerja kita kadang-kadang tidak nyambung dengan Allah. Kita cenderung berpikir bahwa tidak adil jika orang baik itu hidup menderita. Tidak adil jika orang benar itu hidupnya sakit-sakitan, ada kesusahan. Tidak adil jikalau orang saleh itu meninggal dengan cara tragis karena kecelakaan, musibah, kelaparan, dan lain-lain. Tapi kita perlu tetap memperhatikan Alkitab. Apa kata kitab suci? Kalau kita mengingat cerita Tuhan Yesus tentang Lazarus yang miskin, ia seorang yang saleh, setia, taat, orang benar. Tapi ia miskin, ia lapar, ia susah sampai matinya. Dan memang dibawa ke tempat yang menyenangkan. Ia miskin. Yohanes Pembaptis, dia seorang yang saleh, setia, bersemangat, berapi-api, berkobar-kobar dalam pekerjaan Tuhan. Ia adalah perintis jalan bagi Tuhan Yesus. Ia dipenggal lehernya, kepalanya dipersembahkan, disajikan dalam sebuah talam. Sungguh ironis. Seorang yang baik seperti itu, seorang benar, mati dengan cara seperti itu. Daniel, seorang yang setia, jujur, ia rajin bekerja, ia takut akan Tuhan, ia bersih dalam pekerjaannya sebagai pejabat di tengah-tengah kekafiran di Babel. Ia berdoa sehari 3 kali, tengah-tengah kesibukan yang padat. Tapi ia juga menderita, ia dilempar ke dalam gua singa.
3 temannya sama salehnya seperti Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Mereka dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara yang kasih Kristus, apa yang salah dengan mereka? Apa dosa mereka? Sehingga mereka harus mengalami penderitaan seperti itu. Alkitab tidak menyebut perbuatan dosa mereka. Mereka hidup benar, mereka mengasihi Tuhan, mereka taat kepada Tuhan, mereka beriman kepada Tuhan, mereka melakukan firman Tuhan dengan setia, dan mereka menderita dalam tangan Tuhan. Apa yang kita pelajari? Orang yang hidup benar, orang yang taat melakukan kehendak Tuhan, orang yang ada dalam pemeliharaan Allah, dapat mengalami sakit penyakit, penderitaan, kesusahan, kelaparan, bahkan kematian. Tentang orang benar seperti ini Alkitab mengatakan, Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera bagi orang-orang kepunyaannya. Tuhan memperlakukan umat kesayangannya itu seperti biji matanya. Tuhan menyertai mereka yang taat melakukan kehendaknya. Karena memang Ia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji kepada orang-orang yang melakukan perintahnya, kehendaknya. Jikalau betul Tuhan menyertai, lalu mengapa mereka menderita? Mereka susah, bahkan sampai mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan menyertai itu tidak berarti bahwa mereka bebas dari segala masalah, penderitaan, sakit, penyakit, bahkan kematian. Pada waktu para murid menyeberang danau, di dalam perahu itu ada Yesus. Tapi angin ribut datang menghantam mereka dan mereka hampir tenggelam. Yesus ada bersama mereka, beserta mereka, dan mereka dihantam angin ribut. Itu mengancam nyawa mereka. Jadi kalau kita bicara Tuhan beserta kita, itu bukan berarti kita bebas dari masalah. Dalam keadaan yang baik, tanpa masalah, tanpa susah, tanpa derita, Tuhan ada. Dalam keadaan kita bermasalah, dalam keadaan kita susah sakit, kita mengalami persoalan berat, Tuhan beserta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, Ayub adalah seorang yang benar. Ia seorang yang saleh. Alkitab mencatat ia jujur, takut akan Tuhan. Dari semua orang kaya di sebelah timur dia terkaya. Tapi dia takut akan Tuhan. Dan tentang kesalehannya dipuji oleh Allah. Ayub 1 ayat 1 dan ayat 8. Walaupun demikian Alkitab mencatat Ayub menderita. Ayub harus mengalami penderitaan yang bertubi-tubi yang memang tidak bisa ia tolak. Dari yang awalnya kaya raya, sekarang ia jatuh miskin habis-habisan. Dari yang semula sehat walafiat, sekarang ia jatuh sakit habis-habisan kesehatannya. Dari yang seluruh anaknya 10 orang itu hidup, 7 laki dan 3 perempuan, mati semua dalam satu kejadian, rumah roboh menimpa mereka. Dari yang istrinya bersama sampai pisah ranjang, tidak mau lagi dekat-dekat dan minta kutukilah Allahmu dan matilah. Juga sahabat temannya yang bagus datang juga berbicara dan tidak memberi dukungan. Ia sungguh menderita. Apa salah Ayub? Mengapa ia harus mengalami penderitaan begitu berat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, oleh karena Allah ingin mengajari Ayub. Mengajar tentang apa? Tentang diri Ayub sendiri. Ayub harus mengenal dirinya. Ayub harus mengenal Allah lebih dalam. Melalui penderitaan itu Allah ingin Ayub mengenal Allah lebih dalam. Dan inilah yang diakui oleh Ayub. Baik selama ia mengalami penderitaan dan kehilangan apa yang ia miliki. Maupun setelah proses pemulihan terjadi atas dirinya. Mari kita memperhatikan pengakuan
agung dan pernyataan iman Ayub. Hal yang pertama, setelah ia kehilangan seluruh harta kekayaannya dan juga 10 anaknya mati. Setelah terima semua laporan itu, Ayub mengoyakkan jubahnya, dia menabur abu di kepala, tunduk dan sujud menyembah kepada Allah. Ini artinya dia tetap beribadah, tidak menjauh dari Allah. Tunduk, sujud, menyembah. Dan ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ada puji-pujian dari seorang yang saleh, seorang yang benar. Tengah-tengah penderitaan, tengah-tengah kehilangan segala yang ia punya, ia memuji, memuliakan Tuhan. Hal lain dalam bagian yang kita baca, dan ada ayat-ayat yang belum kita baca dalam pasal 39. Ayub mengakui kehinaan dan kesia-siaannya untuk mengadili Allah. Dalam pasal 39 ayat 37 dia katakan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Kepada Tuhan. Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi, bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Ini yang dalam bacaan kita di pasal 42 ini ayat 6, dia bilang, aku mencabut perkataanku. Jadi kondisinya begini, Ayub di dalam penderitaan karena kehilangan segala-galanya. Istrinya juga menolak dia, para sahabatnya menuduh dia yang macam-macam, berbicara kepadanya ini itu. Tidak mungkinlah kau mengalami penderitaan kalau bukan karena dosamu. Mana Tuhan bisa membuat orang susah kalau ia tidak berdosa? Keadaan-keadaan seperti ini membuat dia tertekan sekali sampai memang mengadili Allah. Dia menghakimi Allah. Tunjukkanlah mana dosaku, apa salahku, kenapa kau membuat aku begitu menderita. Sudah segala sesuatu padaku sudah hilang, tidak ada. Sahabatku tidak mau mengerti, menuduh aku macam-macam. Istriku juga tidak mau mendekat. Tentang hal ini, karena dia mengadili Allah dalam pasal 39 tadi, ayat 37-38, dia bilang, aku terlalu hina. Sebenarnya apa yang harus kukatakan kepadamu? Dalam pasal 42 ini dia bilang, aku mencabut perkataanku. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengadili Allah, menghakimi Allah, mengatakan yang bukan-bukan kepada Allah, kalaupun ia menderita. Karena itu dalam pasal 42 ayat 2 ia bilang, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam ayat 5 dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, itu pengalaman Ayub. Apa pelajaran bagi kita? Saya mau mengakhiri dengan kalimat penting ini. Bahwa penderitaan bukan berasal dari Allah. Tetapi kerap kali Allah mengizinkan hal itu terjadi. Supaya kita dapat belajar dari penderitaan itu. Sekali lagi ini kalimat penting bahwa penderitaan itu bukan berasal dari Allah. Tetapi kerap kali Allah mengizinkan hal itu terjadi. Supaya kita dapat belajar dari penderitaan itu. Apa yang dapat kita pelajari? Ada 3-4 poin. Sebenarnya ini dapat terjadi secara simultan dalam hidup kita. Tapi saya tetap mau menyebutkannya secara terpisah untuk menolong kita dapat belajar lebih baik. Bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita diuji iman kita. Ketika Tuhan mengizinkan kita memasuki hidup dengan krisis yang panjang.
kita dapat belajar sesuatu. Hal yang pertama, belajar mengenai kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kita harus mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Ada dosa-dosa yang kita lakukan secara sengaja. Dan ada juga yang tidak sengaja. Dan untuk menguduskan kita agar dapat menjadi sempurna serupa Kristus, maka Allah harus mengizinkan kita mengalami penderitaan agar kita dapat memeriksa diri, hidup kita, dan isi hati kita. Apakah ada sesuatu yang saya sembunyikan? Jika ada, maka kita harus mengakui itu. Dan kita harus menuju kepada pertobatan. Tentang pertobatan ini, hal kedua yang kita belajar ketika kita diizinkan mengalami penderitaan. Pertobatan ialah berbalik kepada Allah dari jalan-jalan yang salah, sesat, dari kejahatan, dari dosa. Bertobat artinya berubah pikiran, berbalik arah, kembali kepada Allah. Seringkali kesulitan, masalah, krisis kehidupan membawa manusia menjadi orang-orang yang peka. Ketika sesuatu terjadi seperti musibah atau persoalan di tengah dan di dalam kehidupan kita, kita menjadi orang Kristen yang sangat peka dan bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Apakah ini menimpa saya karena dosa saya? Apakah karena saya berbuat sesuatu sehingga hal ini menimpa saya? Kita pernah belajar hal ini dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 2. Ketika murid-murid bertanya begini, Tuhan, apakah orang ini lahir buta karena dosanya sendiri atau dosa orang tuanya? Memang orang gampang sekali untuk mengaitkan musibah, peristiwa, celakaan, apapun yang terjadi dalam hidup mereka dengan dosa. Sahabat-sahabat Ayub yang datang menghibur dia juga begitu. 7 hari pertama mereka duduk diam dalam kedukaan, tidak bicara apa-apa. Tapi setelah lewat 7 hari, mereka buka mulut, berkicau, amburadul di sana. Kalau mereka hidup di zaman ini, statusnya di Facebook, di Twitter, berkicaunya sudah macam-macam. Instagramnya dan seterusnya. Itu keadaan mereka. Diam 7 hari, setelah itu berbicara banyak. Kau tidak mungkin mengalami seperti ini kalau kau tidak berdosa. Dari yang sangat halus sampai kepada yang terang-terangan. Sangat kasar. Memang manusia menjadi peka. Ketika sesuatu terjadi atas dirinya, dia akan kaitkan. Mungkinkah ada sesuatu yang saya buat sehingga ini terjadi padaku? Seseorang bertanya kepada saya begini, Pendeta, apakah suami saya ini mengalami seperti ini? Parkinson sebenarnya. Dia memang peragakan saja. Tangannya ini makin bergetar, bahkan badannya juga. Makin bulan makin bertambah. Memang dia sudah usia tua dan wajarlah kalau Parkinson. Apakah dia mengalami begini ini karena dulu dia pakai uang kas yang dipegangnya. Dulu dia majelis, bendahara, pegang uang. Saya bilang, kalau ada dosa yang ia buat, ya harus akui kepada Tuhan. Kalau berbicara hal seperti ini harus hubungi gembalamu. Ada gembala jemaat, Pak ini tolong dihubungi, berbicara dengannya. Kalaupun ada uang yang diambil berapapun itu, kembalikanlah. Itu cara menyelesaikannya. Saya tidak tahu apakah dia makin lama makin bergetar itu karena dosa itu. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat ketika sesuatu terjadi pada diri seseorang, dia akan bilang, apakah ini karena dosaku atau karena apa? Kita menjadi peka. Dan kalau memang ada dosa, bisa kita tinggalkan, tinggalkanlah, akuilah. Ketika saya mengunjungi sebuah keluarga, istrinya bilang begini, Pendeta, lihat, ini
Tangan saya ada lebam-lebam, ini ada bekas luka. Kami mengalami kecelakaan, jatuh dari kendaraan. Ini karena suami saya ambil uang perpuluhan yang saya taruh di lemari itu untuk beli rokok. Tuhan menghajar kami seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang yang peka ketika dihajar, walaupun belum babak belur. Belurnya berbabak-babak. Tapi kita bisa menjadi orang yang peka. Wah, ini ada sesuatu yang tidak beres ini. Dan kalau misalnya melalui penderitaan, kesusahan, kesulitan, masalah, Tuhan menuntun kita dan menyadari itu. Dan kalau betul ada dosa, akui itu. Tinggalkan itu, berbalik kepada Allah. Ini cara pertobatan yang diajarkan oleh Alkitab. Kita kembali kepadanya. Dan pengampunan hanya kita terima dari Tuhan. Bukan dengan cara saya berbuat baik supaya dosa saya dihilangkan, tidak ada. Kita hanya bisa mohon ampun pada Tuhan, darah Yesus yang menyucikan. Hal lain yang kita belajar adalah mengenai kedewasaan. Tuhan bilang, aku menghajar orang yang kuanggap sebagai anak. Itu dalam Amsal 3 ayat 11 sampai 12, juga Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Catat, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Memang Tuhan kadang memakai penderitaan, sakit, penyakit, masalah apa itu untuk menghajar anaknya. Supaya dia dapat kembali kepadanya. Dan melalui itu ia diproses untuk menuju kedewasaan. Dalam Ibrani 12 ini dikatakan supaya tidak menjadi anak gampangan. Ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu apa? Yang dimanjakan, yang tidak pernah ditegur, yang tidak pernah dipukul waktu dia salah, yang tidak pernah diperlakukan secara disiplin oleh karena perbuatan mereka yang tidak senonoh misal. Teguran, hajaran, ganjaran dari Tuhan untuk anak-anaknya yang tidak benar hidupnya demi untuk mendewasakan mereka. Hal yang terakhir yang kita belajar adalah mengenai Allah sendiri. Ini yang Ayub katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apa artinya itu? Ketika orang berkata tentang Allah, itu Allah menghajar kamu karena kamu berbuat dosa. Ayub bilang, saya tidak merasa seperti itu. Hanya dari kata orang saja. Siapa Allah, apa yang ia lakukan? Itu dari kata orang. Dan dia sempat bersikap seperti apa yang orang katakan. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat, sekarang aku mengalami sendiri bahwa engkau mempunyai rencana yang agung. Desain Allah itu indah. Kau melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kini aku mengerti siapa itu Allah. Allah itu Allah yang berdaulat. Allah yang melakukan segala sesuatu untuk membawa kebaikan. Terpuji-puji namamu, ya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, di bulan lalu atau 2 bulan yang lalu, seorang guru sekolah minggu karena ditanya oleh anak-anak, dia kemudian memang bertanya kepada saya. Dan saya memang bimbing mengarahkan untuk ia memberi jawab kepada anak-anak. Bukankah Tuhan berbuat jahat dengan membuat adanya virus dan kemudian banyak orang mati, bahkan ada pendeta mati? Bukankah itu Tuhan jahat, tega?
Saya bilang, bacakanlah kepada mereka Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Apakah kalau mereka bertanya virus corona ini dari Tuhan? Kalau dari Tuhan untuk membunuh orang, Tuhan kok jahat ya? Itu cara berpikir anak-anak. Kok tega ya? Saya bilang, apakah di dunia ini ada sesuatu kita bisa bilang bukan dari Tuhan? Dalam kedaulatannya Allah dapat mengizinkan ini terjadi. Tapi bagi kita dari firman Tuhan kita tahu dalam semuanya Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi anak-anak bilang, kok Allah gitu jahat ya, tega ya. Saya bilang, katakanlah kepada mereka, kalau seorang bapa, seorang ayah memukul dan membunuh anaknya, apakah perbuatan itu jahat? Iya, jahat. Itu yang Allah lakukan. Ia membunuh anak tunggalnya, Yesus Kristus. Atau kita mau katakan, ia membiarkan para bandit, penjahat-penjahat itu membunuhnya. Dan ia izinkan, silakan bunuh dia. Tapi untuk maksud apa? Untuk maksud menyelamatkan ya penjahat-penjahat seperti ini dan juga seperti kita. Kita tidak mengerti kenapa cara Allah bekerja itu dengan cara membunuh anaknya membawa keselamatan. Bukankah tidak ada cara lain untuk membawa kebaikan, keselamatan bagi manusia? Kita sepenuhnya tidak dapat mengerti cara Allah berpikir dan bekerja. Tapi kita tahu dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Setelah kita melewati semua proses penderitaan, kesusahan, masalah, dan apapun itu dalam hidup kita, pada akhirnya kita harus berkata, Tuhan itu baik. Ia melakukan segala sesuatu untuk membawa kebaikan bagi diri dan hidupku. Kiranya Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Saya ingin mengajak kita mengambil waktu tenang sebentar, berdoa dalam hati. Berdoalah secara pribadi, serahkan diri kepada Tuhan. Ada hal-hal di dalam hidup kita tidak mengerti apa maksud Allah mengizinkan ini terjadi. Tapi kita dapat menyerahkan diri kepadanya untuk belajar lebih mengenal diri kita dan mengenal Allah lebih dalam. Bahwa Dia baik. Jika ada dosa-dosa yang perlu kita akui dan tinggalkan, katakanlah kepadanya dan mohon pengampunannya. Ia akan memurnikan, menyucikan, menguduskan kita semakin sempurna serupa Kristus. Masing-masing kita berdoa dalam hati. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang mengetahui seluruh isi hati kami dan hidup kami, juga masa depan kami. Ke dalam tangan haribaan-Mu kami serahkan diri kami, memohon pengampunan atas kesalahan dan dosa kami. Kalau dalam semua kesulitan, masalah, penderitaan yang kami hadapi, alami, kami telah menuduh Allah berbuat macam-macam. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kalau dalam pengalaman hidup hari-hari yang kami lewati, kami telah berbuat dosa. Kami mengaku di hadapan dan memohon ya Tuhan. Ampunkanlah kesalahan dan dosa kami. Suci dan basuhkan kami dengan darah-Mu. Layakan kami sebagai anak-anak-Mu.
mengalami berkat-berkat pemulihan dari Tuhan, berkat dalam hidup kami hari demi hari, tengah-tengah keluarga dan pekerjaan. Pada Tuhan kami berdoa dan mohon berkat-Mu demi Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi pengharapanku hanya Yesus saja. Hanya Yesuslah pengharapan jiwa. Hanya Yesuslah pengharapan jiwa yang mati atas Golgota. Dia gembala dan menghibur teguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Kristus masukkan dalam hidupku. Yesus harapan jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa dan serahkan pejabat pemerintah kami, ada presiden di pusat mengatur segala sesuatu. Kami mohon Kau memberkati bersama semua yang membantunya. Juga di provinsi ini ada gubernur dan wakil, di kota Jayapura ada wali kota. Nur Tomimano bersama dengan wakil, banyak pejabat yang membantu bekerja. Hal-hal yang mereka pikirkan atur untuk kebaikan kota ini, daerah ini, negeri ini. Kami mohon dalam hikmat kuasa dan kendali Allah sendiri, kerjakan dalam diri mereka dan bawa kebaikan, pemulihan atas kami. Semua pelayan-Mu, petugas kesehatan, bekerja menghadapi segala resiko dalam lindungan tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kau melihara memberkati juga keluarga dan pasien-pasien dengan sakit lain yang mereka layani. Kami doakan dan serahkan padamu semua pasien positif dalam proses pengobatan dan penyembuhan. Engkau memulihkan mereka. Dan tambahkan iman, pengharapan, kasih mereka. Tengah-tengah situasi susah sulit dan sakit, penderitaan ini mereka boleh belajar mengenal Allah lebih dalam. Kau memberkati kami dalam membangun hidup rumah tangga, mengembangkan pekerjaan di masa yang berat ini, dan mempersiapkan masa depan kami dan anak-anak dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun Kau izinkan terjadi atas kami, Engkau Tuhan yang maha baik. Kami boleh belajar mengenal Engkau lebih dalam, dan hidup kami lebih memuliakan Engkau. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Jemaat, saya undang kita berdiri bersama orang percaya di segala tempat, sepanjang segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan yang telah dikumpulkan dapat diserahkan kepada Ibu Christine Marentek di kantor gereja pada jam kerja, dari jam 8 hingga jam 12 siang. Atau dapat juga ditransfer ke nomor rekening BCA 814 036 3678 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita pujikan pujian Yesus Harapan Jiwaku, baitnya yang kedua dan yang ketiga. Berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dalam hari-hari hidup kami, dalam setiap hari hidup yang harus kami jalani, kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya harapan kami, Engkaulah satu-satunya yang menjaga dan menyertai kami. Tuhan, kami percaya akan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami bahkan boleh memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, Engkau pakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di setiap tempat yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan juga mengajar kami untuk boleh mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan terhadap Engkau. Ini doa kami Bapa, kami menyerahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat, saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita pujikan doksologi. Puji Allah.
jemaat Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita kembali ke dalam hidup kita untuk terus mengalami pemeliharaan berkat-berkatnya. Apapun terjadi, Tuhan tidak pernah memang menjanjikan jalan yang mulus tanpa penderitaan, kesusahan, kesulitan, sakit, penyakit, dan masalah. Tuhan memberi kekuatan sama kita mengalami berkat-berkatnya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.